Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara, Indonesia tercinta, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel YouTube ini, yang sudah mensubscribe, yang sudah nge-like, yang sudah ngasih komentar, terus yang sudah mengaktifkan loncengnya, yang takut ketinggalan ya kan ketika saya memberikan pembahasan. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Tanpa kalian channel YouTube ini nggak mungkin bisa berkembang, ya kan? Seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Yang ngeteh silakan, yang minum susu silakan, yang minum air putih saja juga bagus. Wah, ini MDR Kacer ini banyak bacot sekali. Bukan banyak bacot, ya kan? Banyak juga yang berkomentar seperti itu. Wah, bacot, kelamaan bacot. Ya bukan. Namanya kita santai, pembahasan itu kan santai, ya kan? Kalau langsung ke intinya ya nggak nyambung lah, kan seperti itu. Disapa dulu teman-temannya, jangan ujuk-ujuk. Oh begini burung kacer opor birahi, burung kacer opor emosi, ini itu ini. Jangan seperti itu, kan nggak sopan namanya, ya kan? Kita akhirnya nggak bisa bersahabat kalau seperti itu, ya kan? Nah, jadi ya kalau mau langsung-langsungan nonton TikTok cepet, ya kan? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama teman kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Pertanyaan ini datang dari sahabat kita namanya Mas Duki Dukil. Mudah-mudahan Mas Duki ada di situ, Mas. Ada, Mas ya? Udah siap rokok dan kopinya, Mas? Om DR Kacer, tolong dong bahas rawatan kacer yang suka bunyi cuit cuit aja dan bunyi cier aja. Padahal jangkrik 5 pagi 5 sore masih gitu-gitu aja. Saya jadi pusing. Hehehe. Balas dong Om. Saya Kim. Kok nggak pernah dibales? Pilih kasih nih Om DR. Salam dari Serang, Banten Om. Walah, bukan pilih kasih, tapi memilih pertanyaan yang bisa sifatnya itu umum. Jadi ketika dibahas, misalnya 100.000 subscriber ini akan dapat semua ilmunya. Kan enak seperti itu kan? Ya kan? Jadi bertanyalah dan usahakan pertanyaan kalian itu bisa untuk umum. Kemudian lengkapi dengan rawatan kalian itu seperti apa. Kalau nggak kalian lengkapi rawatannya ya saya sama saja tebak menebak, ya kan? Tebak-tebak buah manggis akhirnya. Jangan seperti itu. Lengkapi perawatannya seperti apa, ekstra pudinya berapa ekor, jangkriknya pagi dan sore, kemudian kondisi burungnya seperti apa, pemandiannya seperti apa, penjemurannya seperti apa, apakah ada pengumbaran atau tidak, pernah atau tidak dipancing, dicas-cas sama kacer betina, kan seperti itu. Tanyalah lengkap-lengkap, ya kan, timbang nulis aja kok. Ya kan. Nah, ketika kita memberikan satu rawatan kepada burung kacer kita, tentu kita harus memiliki alasan. Alasan yang diambil dari burung kacer itu, dari tingkah lakunya, dari bentuk kotorannya, dari cara makannya, dari cara minumnya, dari tampilan postur tubuhnya, bulunya, kakinya, paruhnya, semua kita perhatikan. Dan dari alasan inilah kita akan menentukan rawatan. Kan seperti itu. Contoh, ini burung kacer ini tak kasih jangkrik 5 pagi 5 sore. Kenapa alasannya? Apa kok alasannya Om? Kok kenapa nggak dikasih 12 ekor pagi dan sore? Kok nggak dikasih 20 lah sekalian, 100 sekalian jangkriknya itu pagi dan sore, ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Kok cuman 5 saja? Ada yang bahkan kok cuman 2 ekor. Tentu kan harus punya alasannya. Kan seperti itu. Om ngapain ke sana Om? Mau ke pasar saya. Nah, ada alasan kan? Ya kan, berarti sampailah dia nanti ke pasar. Kan seperti itu. Om, kemana Om? Nggak tahu saya, pokoknya ke sana aja. Nah, ini antara dua nih. Antara dia ketabrak mobil ya, terus antara dia itu sampai tersesat ya, itu nggak tahu ya kan. Jadi kita itu harus memiliki alasan apa yang akan kita berikan. Nanti ketika alasan kita itu salah, kita akan sadar, kok nggak ketemu-temu nih, dikasih jangkrik 10 ekor, 200 ekor, bahkan beribu-ribu ekor pun burung kacer ini nggak mau bunyi. Ini kan aneh, ya kan? Berarti nggak sampai nih, tujuan kita ini nggak sampai, alasan kita ini nggak kena, nggak sesuai berarti kan?
Jadi dari alasan inilah kita bisa belajar, kita bisa memahami, kan seperti itu. Jadi kita itu harus betul-betul, ini kenapa saya berikan jangkriknya 5, ini kenapa saya berikan plus kerutu. Kenapa itu semua? Apakah mau mencari birahinya? Apakah mau memperbesar energinya, ya kan? Apakah kita itu mau membentuk postur tubuhnya supaya kekar? Kenapa nih diumbar-umbar? Kenapa diberi penjemuran yang kuat? Kan seperti itu. Nah, ketika kalian punya alasan, berarti kalian punya tujuan. Nah, pada saat perawatan itu berjalan, kemudian tujuan kalian itu nggak sampai-sampai, nggak ketemu-temu, maka putar balik. Kan seperti itu, ya kan? Ini tak kasih jangkrik 5 pagi 5 sore dengan harapan burung kacer ini dapat birahinya dan bisa gacor. Ternyata dirawat 2 minggu nggak ada, ya kan? Cuman cuit, cier. Coba kalau nggak percaya, bener atau salah nih? Udah 2 minggu nih loh. Tambahin lagi jangkriknya, kepalangan, ya kan? Udah 5 pagi 5 sore. Tambahkan jadi 10 ekor pagi dan sore jangkriknya. Tunggu, dapat nggak nih yang kita harapkan? Sampai nggak tujuan kita membuat burung kacer ini gacor dengan ekstra puding ini? Ternyata 2 minggu berikutnya pun sama saja, masih cuit, cier. Masih nggak yakin, kita harus putar balik di situ. Ya udah, tambahkan jadi 20 ekor pagi, 20 ekor jangkriknya. Tambahkan lagi supaya kita bener-bener yakin kan, jalan kita ini udah bener apa salah, ya kan? Wong timbang makan. Jadi kita nggak perlu takut-takut lagi karena kita udah punya alasan. Walaupun nanti nggak sampai, walaupun akhirnya salah, akhirnya kita tahu, berarti salah nih jalannya. Kan seperti itu, ya kan? Tambahkan sampai 20 ekor. Nggak dapat. Tambah parah. Ciernya makin parah, bulunya, kapasnya itu semakin keluar saja. Maka segera putar balik. Kalau seperti itu, kita udah mulai kesesat nih, ya kan? Balik, kita kurangi ekstra pudingnya sampai dia ke 0 ekstra puding. Biarkan seperti itu, rawat seperti itu. Yang lain gak usah dirubah. Kalau kita pengen belajar pemandian, penjemuran, gak usah dirubah, ikutin saja itu. Kita rawat dengan 0 ekstra puding, misalnya dengan penjemuran yang rutin, ya kan? Kemudian pada saat 0 ekstra puding ini, kita lihat reaksinya, perbedaannya antara kita berikan jor-joran ekstra puding dan tidak. Dari sini kita udah dapet ilmunya pasti kita akan kenal dengan burung kacer kita ini. Ternyata ketika dinolkan berubah nih kacer, 2 minggu gacor dianya, ya kan? Dites sama teman-teman, ternyata mau buka suara, mau buka ekor, bisa keluar materinya nih kacer, ya kan? Dari sinilah kalian akan tahu. Itulah yang saya sebut sebagai rawatan satu arah. Arahnya cuma satu saja. Kalau ke pasar ya ke pasar, pilih penjemuran atau pemandian, ya kan? Kalau kalian mau penjemuran saja, ya iringi dengan ekstra puding yang rendah. Kalau kalian pengen pemandian, iringi dengan ekstra puding yang ditambahkan. Misalnya kalau biasa 2 pagi 2 sore, jadikan 5 pagi 5 sore. Jadi intinya burung kacer ini akan tahu arahnya mau kemana. Apakah dia mau diberikan suasana yang panas, ya kan? Apakah dia mau diberikan suasana yang sejuk-sejuk? Burung kacer ini kan ada yang biasa tinggal di tempat yang suhu udara panas, ada yang biasa tinggal di suhu udara dingin. Kemudian ketika dia bunyi cier, sweet, cek kondisinya. Mana yang lebih dominan antara penjemuran dan pemandian? Coba kalian perhatikan. Burung kacer yang bunyi swat, sweet, cier adalah burung kacer yang dalam kondisi tidak fit. Penyebabnya bermacam-macam. Karena pemandian terlalu berlebihan, penjemuran terlalu berlebihan, ya kan? Nggak sesuai dengan kebutuhan dia. Yang harusnya dia mendapatkan penjemuran, malah diberikan pemandian. Yang akhirnya tubuh dia bekerja keras untuk menstabilkan suhu tubuhnya, ya kan? Burung butuh panas, butuh penjemuran, malah diguyur terus pakai air. Apa yang terjadi? Ya dia akan lemah, dia akan lelah dengan rawatan kita itu. Itulah dia nggak dapat kondisi fitnya. Nah, kita cari penjemuran pun seperti itu. Ketika burung kacer kalian membutuhkan pemandian, tapi kalian sebagai perawat malah beri penjemuran terus menerus yang membuat dia lelah dengan rawatan itu.
yang terjadi timbullah bunyi cier cier, sweet sweet, ya kan, tanda kalau dia nggak cocok kalian berikan rawatan seperti itu. Nah, kalian bisa terapkan rawatan satu arah. Untuk yang belum menyimak rawatan satu arah, silahkan kalian simak, udah banyak itu videonya, ya kan. Kemudian postur body besar, postur body kecil itu juga kalian simak. Kalian akan mendapatkan pemahaman yang banyak sekali di situ. Tinggal kalian cari-cari saja videonya yang ada di bawah sebelum tak hapus. Nanti tak hapus kan, hilang di YouTube dianya. Enggak, tidak mungkin lah saya hapus, ya kan. Itu kan untuk teman-teman, siapa tahu teman-teman yang lain pengen nyimak, ya kan, kemudian mau belajar. Nah, dengan rawatan satu arah ini kalian akan betul-betul kenal dengan burung kacer kalian. Di setiap video-video saya tuh harapan saya adalah kalian kenal dengan burung kacer kalian. Ketika kalian kenal, kalian akan tahu cara memperlakukannya. Dengan rawatan satu arah, pilih pemandian saja. Ternyata burung kacer kalian gak bagus, kalian akan tahu, ya kan. Ternyata diberikan pemandian seperti ini nih kacer saya nih. Kemudian kalian balik arah, berikan penjemuran saja yang rutin. Tapi jangan terlalu kencang, ya kan. Step by step saja penjemurannya, dimulai dari 30 menit, 1 jam, kan seperti itu. Nanti lihat kemampuan dia seberapa. Kalau burung kacer ini tiba-tiba langsung kalian jemur 2 jam, ya jangan seperti itu. Kita nggak tahu ke 30 menitnya seperti apa. Jangan-jangan di 30 menit awal penjemuran dia udah bongkar-bongkar, kan seperti itu, ya kan. Selesai penjemuran 30 menit ternyata koar-koar, tapi 30 menit diteruskan jadi 2 jam, akhirnya nggak jadi dia koar-koar, nggak jadi gacor. Gara-gara apa? Gara-gara kita terlalu memaksakan. Jadi rawatlah dengan step by step. Pemandian di pagi hari saja, kemudian sore harinya, ya kan. Kemudian hanya diangin-anginkan saja tanpa ada penjemuran sama sekali. Nah, situ kalian akan tahu burung kacer kalian butuhnya yang mana. Begitu banyak kok teman-teman yang sudah mengalami, ternyata burung kacer saya ini dikasih penjemuran malah gacor. Burung kacer saya ini nggak terlalu dirawat sayang-sayangan malah gacor. Itulah jangan heran ketika kalian melihat teman kalian, tetangga kalian punya burung kacer, ya kan, nggak dimandikan sama sekali, cuman dikasih por saja, koar-koar, gacornya minta ampun. Kemudian dibeli orang, ya kan. Yang beli ini saking sayangnya melihat dia gacor, diberikan pemandian rutin tiap hari, diberikan jor-joran ekstra puding, hilang gacornya. Nggak mau buka ekor lagi, ya kan, nggak mau bongkar-bongkar materi, nggak mau narung lagi. Udah dipancing MP3, udah dicas-cas pakai kacer betina, masih saja seperti itu. Kenapa? Karena rawatan udah berbeda, udah tidak sesuai dengan kebutuhan dia, ya kan. Padahal seandainya kalau dia membaca itu, ternyata burung kacer ini waktu pertama saya beli nggak diapa-apain, nggak dirawat sama sekali, cuma ditaruh di teras saja, tempatnya panas, ya kan, pornya rendah protein. Nah, dari situ kalian akan tahu untuk menata dia. Ketika dia tampil kurangnya ini, kurangnya itu, kalian akan tahu, ya kan. Kurang ekstra pudingnya, terus juga terlalu lama tidak dimandikan, mulai kita berikan pengaturan pemandian. Nah, itulah cara merawat burung kacer yang baik. Jadi step by step. Oke, silakan kalian pahami, silakan kalian cerna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.